Kata Allah, walau annahum, andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad. Allah lagi memberikan pengandaian buat kita umatnya. Kata Allah, andai saja mereka itu umatmu wahai Nabi Muhammad. Kita nih umatnya Nabi Muhammad. Idzalamu anfusahum, tatkala mereka telah berbuat banyak dosa, tatkala mereka telah memilih keputusan-keputusan salah dalam kehidupan, tatkala mereka telah membolimi diri-diri mereka sendiri, tatkala mereka telah berulang-ulang kali melakukan kesalahan demi kesalahan, tatkala mereka berulang kali berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan memiliki rasa yang tidak semestinya, yang seharusnya bikin seneng kita malah susah, yang seharusnya bikin kita susah malah kita seneng. Salah-salah nata hati, salah-salah bawa perasaan. Seneng nih saya habis marah-marahin suami saya puas lah, ngerjain dosa malah puas. Ada yang begitu? Mana orangnya? Banyak di antara kita salah-salah nata rasa, zalamu anfusahum, berbuat salah, berbuat dosa, mendolimi diri-diri kita sendiri. Kita umat Nabi Muhammad, kita telah berbuat banyak dosa-dosa, keputusan-keputusan salah dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang gak punya masa lalu yang kelam? Siapa di antara kita yang dari sebelum balik sampai sekarang terjauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa? Udah deh ngaku jilbab juga baru kemarin sore. Betul? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, walau annahum idzalamu anfusahum, kata Allah, andai saja mereka umatmu wahai Nabi Muhammad yang telah berbuat banyak dosa dalam kehidupannya, ja'uka, mereka datang padamu. Nih buat kita-kita ini nih, buat kita-kita para pendosa-pendosa, pemilik masa lalu yang kelam, buat kita-kita yang mungkin malah masih terus mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa yang meski berulang kali kita bertaubat darinya, terus kita ulangi lagi dan lagi. Ja'uka, kita disuruh datang kepada Nabi Muhammad. Gimana enggak harapan coba? Orang berbuat dosa itu kan pantas-pantasnya neraka. Orang berbuat dosa itu kan pantas-pantasnya siksa. Orang berbuat dosa itu kan pantas-pantasnya derita. Orang berbuat dosa nih, kalau di dunia berbuat dosa penjara, hidupnya tersiksa kalau enggak. Orang berbuat dosa, teman-teman, kalau di akhirat nanti kemana tuh suruh perginya? Ke neraka. Kalau aja umatmu wahai Nabi Muhammad yang telah berbuat dosa itu, mereka kan pantasnya ke neraka nih, tapi sama Allah dibilang
andai saja mereka ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Harapan kita, andalan kita. Fastaghfirullah. Kemudian mereka mohon ampunan kepada Allah di hadapanmu. Kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah bersama kehadiranmu. Wastaghfarallahumur rasul, dan engkau yang bersama dengan mereka memohonkan ampun bagi mereka wahai Rasulullah. Lawajadullaha tawwabar rahim, pasti pakai lam taukid, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, memberi taubat kepada mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, rahiman, dan menyayangi mereka. Allah lagi ngasih tahu, andalan kalian umat Nabi Muhammad, terutama yang punya banyak dosa, andalan kalian satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad, samperin Nabi Muhammad. Mohon ampunlah kalian di hadapannya kepada Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ampuni dosa saya ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Wastaghfarallahumur rasul. Nabi tidak akan tinggal diam. Beliau akan menengadahkan tangan kemudian berdoa, ya Allah ampuni umatku, ampuni dia ya Allah sebab dia umatku, ampuni mereka ya Allah sebab mereka adalah umatku, ampunilah ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Lawajadullaha tawwabar rahim. Allah janji, pasti kata Allah, aku akan terima taubat mereka, aku akan ampuni dosa mereka yang lalu-lalu diampuni sama Allah, rahiman, yang akan datang disayang sama Allah sehingga enggak gampang-gampang lagi ngerjain perbuatan-perbuatan dosa, enggak gampang-gampang lagi memilih keputusan-keputusan yang salah, enggak gampang-gampang lagi buat membiarkan dirinya belepotan, berlumuran dengan aib-aib dan noda-noda. Makanya cirinya orang udah diangkat tangan sama Nabi Muhammad memohonkan doa ampunan baginya, Allah akan jadikan orang tersebut lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Dek, kamu kalau susah banget mau menghindari pacaran, habis dari satu laki-laki udah putus, tahu-tahu naksir lagi sama yang lain, apalagi kalau yang lain ternyata lakinya orang. Gimana ya ustazah, saya tuh padahal udah tobat gitu, saya udah putus, tapi begitu dia bilang apa kabar, gara-gara apa kabar setitik rusak move on sebelanga.
Gimana caranya menghindari dosa, Ustazah? Bolak-balik saya dengerin keterangan Ustazah, Dek, jangan pacaran, jangan pacaran. Bolak-balik saya taubatin, tapi saya kembali berada dalam rasa yang sama. Apa yang harus saya perbuat? Datanglah kepada Nabi Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah, sampai Nabi Muhammad berkenan mengangkat tangannya untukmu, memohonkan ampun bagimu. Ibu-ibu, banyak di antaramu yang ketakutan terhadap dosa anaknya. Ustazah, anak saya susah banget disuruh sholat. Ustazah, anak saya, Ustazah, terjebak dengan dosa-dosa karena salah pergaulan. Apa yang harus saya lakukan? Bu, ikut aja apa yang Allah sampaikan buat kita umat Nabi Muhammad. Ja'uka, datengin Nabi Muhammad, samperin Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad. Kemudian mohon ampunlah kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad menengadahkan tangan untukmu, memohonkan ampun bagimu. Kemudian Allah ijabah. Untukmu yang sekarang sedang berada dalam jurang dosa, untukmu yang saat ini bergelimangan dengan kesalahan-kesalahan yang kamu taubati berulang-ulang, akan tetapi kamu kembali lagi melakukannya. Para istri yang kerjaannya ngomel mulu sama suaminya, untukmu, untukku, untuk kita. Dosa begitu banyak kita lakukan. Allah kasih caranya, tipsnya. Kata Allah, aku pastikan akan mengampuni dosamu dan akan menyayangimu. Apa yang harus kami lakukan ya Allah? Datangilah Nabi Muhammad, datangilah Nabi Muhammad, samperin, andalan kita satu-satunya, harapan kita satu-satunya. Emang Nabi Muhammad mau kita datengin, Ustazah? Mau datengin orang sibuk sedikit aja susah, mau datengin orang mulia dikit aja susah, mau salaman mau Ustazah aja susah. Iya, kalau saya kan punya keterbatasan fisik, tapi kalau Nabi Muhammad kan nggak gitu. Sehingga sekalian, makanya nggak penting sama saya. Yang penting kamu bisa dapetin Nabi Muhammad. Emang mau Nabi Muhammad kita datengin? Itu dia tuh enaknya tuh. Enaknya kita punya Nabi Muhammad. Cinta padanya, datang padanya, langkah kita mendekat padanya tak akan pernah tertolak.
cinta padanya tak ada yang tak berbalas, rindu padanya tak pernah bertepuk sebelah tangan. Itu enaknya Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad, tak pernah menolak cinta dari siapapun. Alhamdulillah Nabi Muhammad, cinta padanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Semua rasa kepadanya akan dibalas bahkan berkali-kali lipat. Allah tahu itu. Karenanya bahkan kepada para pendosa Allah perintahkan kita ja'uka, datangilah Nabi Muhammad, datangilah Nabi Muhammad. Caranya gimana Ustazah datang kepada Nabi Muhammad? Kita sih pengen banget. Waktu zaman Nabi Muhammad masih ada, cara datang kepada Nabi Muhammad mendatangi beliau, datang pada Nabi. Karenanya kita lihat orang yang datang kepada Nabi Muhammad, wallahi jaruhu lam yudami. Sungguh demi Allah, Nabi Muhammad tuh orang yang datang kepadanya, yang jadi tetangganya, yang jadi dekat dengannya, tidak akan pernah kecewa. Nggak ada orang datang menabi pulangnya kecewa, nggak ada. Bahkan yang udah ketakutan, kepanikan, setengah mati karena datang bulan suci Ramadan lagi puasa, nggak bisa nahan diri, dia berhubungan intim sama istrinya, berhubungan suami istri. Seorang bapak tua bersama istrinya ini pucat. Habis itu, loh bukannya nggak boleh nih, duh gimana nih. Dia pun kemudian datang kepada pemimpin kaumnya, pemimpin sukunya, ketua kabilahnya. Dia bilang, tolong dong anterin saya kepada Nabi Muhammad. Yuk bawa saya, anterin saya kepada Nabi Muhammad. Saya ada perlu sama Nabi Muhammad. Perlu apaan dulu? Saya mau nanya sama Nabi Muhammad gimana nih. Ataitu zaujati wa nahnu shaimin. Saya berhubungan intim dengan istri saya padahal kami semuanya sedang puasa Ramadan. Aduh serem tuh kayak gitu, ntar dilaknat turun ayat Quran. Ntar dilaknat kita sampai hari kiamat. Ntar suku kita disebut Allah dalam Al-Quran dengan laknat. Ogah saya nggak mau nemenin kamu. Serem. Itu kan dilarang, dosa kamu kerjain. Gak mau saya. Tambah takut, gemeteran jalan sendirian menuju ke Madinah dari kampungnya. Sudah berjam-jam perjalanan, dia pun berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan rumah Nabi Muhammad di serambi masjid. Temuin nama Nabi. Ya Rasulullah, pucat mukanya, bibirnya gemeteran, udah tua juga. Lebih kata Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu. Saya udah celaka dan saya udah celakain orang, wahai Rasul. Kenapa gitu? Ataitu zaujati wa nahnu shaimin. Ini lagi puasa Ramadan kayak gini Rasul, saya berhubungan intim sama istri saya. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kamu bayar aja dendanya.
hukumannya. Apa tuh Rasul? Fakku raqabah, lepaskan leher budakmu, artinya merdekakan budak kamu, lepaskan jeratan lehernya dari perbudakan. Ternyata dia orang nggak punya budak. Ya Rasulullah, mali ghairu raqabati hadhihi. Wahai Rasul, saya nggak punya leher selain leher saya sendiri. Rasul, nggak punya leher budak bisa saya lepasin gitu. Oh, kata Nabi, kalau gitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan Rasul. Kata Nabi, mana saya kuat Rasul, saya ini kan udah tua kayak gini. Lagian tua-tua tetap on juga. Nabi itu udah geli tuh, udah ketawa tuh Nabi Muhammad. Puasa Ramadan aja nih saya untung-untungan kuat Rasul. Nabi udah mulai ketawa. Kata Nabi, kalau gitu kamu pindah yang paling ringannya, sebab itu urut-urutan. Mereka budak, kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak sanggup baru nih yang berikutnya, it'am sittina miskina. Kamu kasih makan 60 orang miskin, bagi-bagi beras sama 60 orang miskin. Zaman Nabi bagi-bagi gandum sama 60 orang miskin. Untuk 1 orang miskinnya 1/4-nya zakat fitrah, 6 ons beras kalau di kita ya. Kata Nabi, bagi-bagiin buat 60 orang miskin. Ya ampun Rasul, bagi-bagi gandum? Saya ini kan miskin Rasul, saya belum tentu punya gandum buat keluarga saya, mana ada yang bisa saya bagi-bagiin buat orang lain. Itu Nabi beneran ketawa tuh. Ini orang lucu banget gitu. Tuh baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya tuh pas lagi baca itu, ya Allah, saya kepengen tuh jadi orang yang dosanya dianggap lucu sama Nabi Muhammad. Pengen saya. Jangan sampai kita bikin dosa bukan bikin Nabi Muhammad ketawa, kegelian karena dianggap lucu, tapi malah takutnya bikin Nabi Muhammad berpaling muka, tak lagi berkenan memandang kita. Karena kebanyakan dosa tuh begitu. Adik-adik, kamu berdua-duaan sama laki-laki yang bukan mahrammu, apalagi kalau kemudian sampai terjadi perzinaan, menurutmu dosamu kiranya akan dianggap sebagai sesuatu yang lucu, atau Nabi Muhammad berpaling meninggalkanmu? Kalau sampai Nabi Muhammad berpaling meninggalkanmu, kamu nggak punya lagi harapan. Siapa menurutmu yang akan menyelamatkanmu? Siapa menurutmu yang akan membelamu? Yuk belajar buat taubat yang benar. Ya Allah, ya Allah. Nabi kemudian masuk ke dalam rumah. Nabi ingat beliau lagi punya, karena Nabi nggak selalu punya. Nabi lagi ingat lagi punya gandum yang cukup buat dibagi 60 orang. Sama Nabi diseret-seret, dibawa keluar 1 karung gandum cukup buat bagi 60 orang. Nabi bilang sama dia, ya udah gini aja dah, nih saya punya gandumnya, kata Nabi.
dah kamu bawa kasih kepada 60 orang miskin. Nggak harus langsung ya, ini 60-nya nih, bisa misalnya kayak sehari ini ngasih 10 orang, besoknya ngasih orang yang sama 10 orang, besoknya ngasih orang yang sama, boleh, pokoknya 60 orang. Maksudnya 60 kali ngasih makan orang. Dia begitu terima tuh beras, tuh gandum, dia nanya sama Nabi, Rasul, a'laman afqar minna. Rasul, ini ngasihnya mesti yang lebih miskin dari kita ya? Ngasihnya harus kepada orang yang lebih miskin dari kami, wahai Rasulullah. Iya, kata Nabi, kasihlah kepada yang lebih miskin darimu. Lah, gimana Rasul? Emang apa? Ma min taraf ila tarafil Madinah illa wa nahnu afgaruhum. Dari ujung Madinah sampai ke ujung Madinah kan kita yang paling miskin, Rasul. Nabi kabarnya tertawa hatta badat sanaya, sampai kelihatan 2 gigi taring beliau. Nabi benar-benar ketawa gitu sama orang itu. Kemudian Nabi Muhammad bilang, idzan atim biha ahlak. Kalau gitu dah kasih makan aja keluarga kamu. Oh gitu Rasul, makasih ya Rasul. Datang bawa dosa, pulang bawa gandum dan ampunan dari Allah Ta'ala. Datang bawa dosa, pulang dapat berkah, dapat kehususan. Karena sebenarnya nggak boleh kita bayar denda, bayar dam, bayar kafaroh kepada keluarga kita sendiri, khusus buat dia doang tuh. Karena dia datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nggak pernah ada yang kecewa kalau datangnya sama Nabi Muhammad. Nggak ada yang pernah kecewa kalau datangnya kepada Nabi besar Muhammad. Nggak ada. Tapi kan sekarang nabinya udah meninggal, Ustazah. Tapi kan nabinya sekarang udah terkubur di Raudhah Asy-Syarifah. Bagaimana cara kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, dulu saya kira meninggalnya Nabi Muhammad adalah batasan buat umat. Justru sebaliknya. Sudah saya banyak belajar, saya ngerti bahwasanya meninggalnya Nabi Muhammad adalah kebebasan buat umat untuk mendekat dari manapun dia berada. Saat nabinya masih hidup, itu orang kalau mau deket sama nabi mesti datang. Karena keterbatasan fisik seperti yang tadi saya sampaikan. Orang mau ketemu sama saya, mau lihat saya, mesti datang. Kan begitu? Karena saya masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, apalagi jika orang tersebut adalah sekelas para wali, apalagi jika orang tersebut adalah sekelas para nabi, terhadap syahid. Syahid itu di bawahnya wali. Syuhada itu, wali itu siddiqin, itu tingkatannya itu para nabi paling atas, kemudian di bawahnya para wali, siddiqin, di bawahnya syuhada, di bawahnya orang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu tingkatannya manusia. Para nabi yang paling atas, para wali di bawahnya para nabi, para syuhada, pejuang-pejuang Islam di bawahnya para wali, kemudian orang-orang saleh di bawahnya para syuhada. Ama syuhada aja,
Allah Subhanahu wa taala bilang tentang mereka, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang matinya syahid, matinya sebagai syuhada, matinya sebagai pejuang di jalan Allah. Para ulama yang bawa agama Allah, menyebarkan agama Allah, mendakwahkan ajaran agama Allah karena Allah, termasuk orang yang berperang di jalan Allah dan meninggal dunia dalam keadaan berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, itu para syahid. Kata Allah, janganlah kalian sangka di saat mereka mati, enggak mati, bal ahya, mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, diberi rezeki. Kelas-kelas ini nih yang tadi saya sampaikan, para nabi, para wali, para syuhada, orang-orang soleh, itu kalau meninggal dunia enggak meninggal dunia. Jadi mereka di saat meninggal dunia itu bukan jadi batasan bagi orang yang hidup terhadap mereka, malah justru jadi pembebasan. Jika orang tuamu orang soleh, apalagi jika orang tuamu adalah seorang kekasih Allah, wali min auliyaillah, mereka hidup, kamu mau ketemu mesti datang. Tapi begitu meninggal dunia, tiap kali kamu ingin bertemu, tiap kali kamu ingin menyampaikan sesuatu, cukup aja kamu kirimkan Fatihah, kamu hadirkan, dan kamu bisa menyampaikan apapun yang kamu inginkan. Begitu. Apalagi para nabi, apalagi Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyirul anbiya, kami nih para nabi kalau wafat nanti sama kayak orang yang datang berziarah padaku di saat aku masih hidup di dunia. Karena kami para nabi apabila meninggal dunia, kami tidaklah mati di dalam alam kubur kami. Kami tahu persis siapa yang datang berziarah kepada kami. Jadi sudah Nabi Muhammad wafat, pengen datang menabi, gimana caranya? Cara nomor satu, datang berziarah kepada Nabi Muhammad. Saya doakan mudah-mudahan dikasih kemudahan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah pernah biar balik lagi, yang belum pernah biar pernah datang ke sana insyaallah. Minta Bu sama Allah, nggak usah kepanjangan pikirin cara. Kalau kamu sesuai dengan persangkaanmu, boro-boro haji, boro-boro umroh, mau pergi lihat Monas aja dari zaman kecil sampai sekarang belum kejadian. Buat bayar, buat beli token listrik aja kadang-kadang masih harus utang sama temen, sama tetangga. Itu kalau kamu mikirin caranya, akhirnya Allah kasih sesuai dengan persangkaan kamu. Sebab Allah itu, inni ala hasabi dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bima sya. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tergantung persangkaan hambaku, maka silahkan sangka apapun yang kamu mau. Kalau kamu nyangkanya gitu, ya gitu bakalannya Allah kasih. Kalau kamu nyangkain, nggak mungkin bisa nyampe ke Mekah, nggak mungkin bisa nyampe ke Madinah, berapa banyak tiketnya, uangnya dari mana, ya nggak bakalan sampai-sampai.
sesuai dengan persangkaan. Tapi kalau kamu menyangka Allah Maha Mulia bisa memberangkatkan saya dengan begitu mudah, yang punya Mekah Allah, yang punya Madinah Allah, Allah kalau mau bawa saya ke sana dengan begitu mudah, Allah kasih sama saya, datang, nyampe. Semua tergantung dari bagaimana hatimu. Apalagi cinta, apalagi kalau kamu cinta, apalagi kalau kamu bekalnya bekal cinta. Yang kamu tabung bukan sekedar uang, tapi yang kamu tabung adalah cinta. Kamu minta sama Allah, ya Allah, sampaikan saya ya Allah bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Nyampe. Kalau malam tuh sebelum subuh kamu bangun sholat beberapa rakaat, kemudian kamu baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Allah, sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah saya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kamu baca itu terus setiap malam 100 kali, 200 kali, insya Allah nggak akan mati kecuali pernah disampaikan Allah. Datang ke Mekah Madinah untuk haji ataupun untuk umroh. Aminnya aja nggak niat amin, kayak tetap mikir gitu, boro-boro. Ada syekh, salah satu syekh lagi, seorang ulama lagi datang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Habisnya baca, habisnya dia ucap salawat salam, habisnya doa, dia duduk, kemudian ghalabat alayya aini, dia bilang mata saya ngalahin saya, artinya ketiduran gitu. Bahasa Arab itu ya, bahasa Arab tuh emang kadang arti secara letterleknya lain gitu. Ghalaba alayya aini, dia bilang mata saya ngalahin saya, artinya ketiduran. Dia bilang saat dia sedang ketiduran, dia mimpi Nabi Muhammad keluar dari makamnya. Kemudian Nabi Muhammad bilang, adrikil a'rabi kullahu innallaha qad ghafar lahu bihusni du'aih. Dia bilang tolong tuh susulin si orang desa itu, orang udik itu, orang kampung itu, susulin, bilangin sama dia, orang kampung, orang tidak berpendidikan, orang gunung, susulin dia, kasih tahu dia Allah telah memaafkan seluruh dosa-dosanya karena bagusnya doa yang dia doakan tadi di depan makom saya. Si syekh ini kemudian terbangun, dia dapetin ada A'rabi, ada orang kampung yang dimaksud sama Nabi Muhammad tuh udah lagi jalan pulang gitu. Dia langsung lari deketi orang tersebut, kemudian dia bilang, ya A'rabi, langsung noleh. Dia bilang, Pak, Bapak tadi doa apa di hadapan makam Nabi Muhammad? Apaan sih syekh? Saya ini kelihatannya orang pinter, saya mau orang kampung, saya nggak ngerti doa. Kasih tahu saya dong, kamu doa apa tadi di depan makam Nabi Muhammad? Saya tuh orang kampung, orang nggak berpendidikan, nggak ngerti doa. Saya mau doanya asal-asalan. Saya jangan ngeledek gitu sama saya. Enggak, beneran saya pengen diajarin. Ajarin saya doa apa tadi. Emang kenapa gitu Syekh? Karena sewaktu saya ketiduran barusan saya dimimpiin Nabi Muhammad. Nabi keluar dari makamnya kemudian mengatakan, al-hikil badui,
halikil arabi, susulilah orang dusun itu, orang kampung itu, kasih tahu dia Allah udah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena bagusnya doa yang dia doa tadi di hadapan makamku. Ya Allah, Allah baik banget. Ya Rasulullah makasih, ya Rasulullah makasih. Emang kamu doa apa tadi? Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya hambamu, dosa saya banyak. Ya Allah, saya datang ke sini bawa dosa-dosa banyak. Ampuni saya ya Allah. Kalau Engkau ampuni saya hambamu selamat. Nabi Muhammad senang, biar kata gimana juga saya umatnya. Kalau saya dapat ampunan Nabi, saya bakalan senang. Ya Allah, kalau Engkau ampuni saya, setan bakalan kesel. Tapi kan setan musuhmu ya Allah. Tapi kalau Engkau tidak mengampuni saya ya Allah, saya celaka, saya hancur. Nabi Muhammad bakalan sedih, padahal Nabi Muhammad kan kekasihmu ya Allah. Biar bagaimana kan saya umatnya, kalau Engkau tidak mengampuni saya, Nabi Muhammad Nabi, saya bakalan sedih. Bukankah cita-citanya adalah terselamatkannya saya ya Allah? Dan kalau Engkau tidak mengampuni saya, setan, karena dia datang kepada Nabi Muhammad sesudah wafatnya Nabi Muhammad, dia datang berziarah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua dikasih kemudahan dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ustazah, selain doa, kalau kita kepengen bisa sampai ke sana, apa yang mesti dilakukan Ustazah? Nabung. Walaupun nabungmu itu kelihatannya kayak jauh angkanya, nggak apa-apa, nabung aja. Bu, itu tuh bukan mau ngelihat, Allah tuh nggak ngelihat seberapa besar tabunganmu, Allah lihat seberapa kecondonganmu terhadap sesuatu. Itu tuh sama kayak waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau dilempar ke api ya, oleh Raja Namrud. Kan ada tuh burung yang bawa bawa air di mingkarnya, di paruhnya, dia bawa air juga di kedua kakinya, dibawa air kan, diledekin sama yang lain-lain, dia bilang, kamu mau ngapain tuh? Saya mau padamin api yang mau Nabi Ibrahim dilempar ke sana. Saya mau padamin apinya Nabi Ibrahim. Dia bilang, kamu pikir bisa? Nabi Ibrahim kan apinya gede banget tuh, apinya Namrud. Dia bilang, nah kamu bawa air cuman segitunya tuh, nabung tuh biar kata segitu bu, nggak apa-apa. 50 juta buat umroh misalnya gitu ya, nabungnya sehari 500 perak, nggak apa-apa. Jauh banget Ustaz angkanya, ya nggak apa-apa. 5.000 nabungnya seminggu misalnya gitu ya, 5.000 nabung seminggu gitu. Asalkan niatnya bener-bener pengen nyampe ke Nabi Muhammad, pengen nyampe ke Nabi Muhammad, pengen nyampe ke makam Nabi Muhammad. Nanti tuh sama tuh jawabannya kayak jawabannya si burung itu. Emang bisa air di paruh kamu sama di tangan kamu madamin apinya Namrud? Dia bilang, saya tahu nggak bakalan api saya itu padam dengan air yang saya bawa. Saya hanya ingin menunjukkan di hadapan Allah keberpihakan hati saya kepada siapa. Rasa hatimu tuh sama siapa. Jadi kalau kamu nabung walaupun seminggu 5.000 perak, tapi kamu niat di hati kamu nih, tabungan biar saya bisa nyampe kepada Nabi Muhammad, nanti Allah sampaikan bukan tabungannya, akan tetapi hatimu itu akan Allah sampaikan, bisa datang ke Madinah berziarah kepada Nabi Muhammad.
berziarah ke makam Nabi Muhammad. Tenang aja teman-teman saya sekalian, Allah tuh ngasih sesuai dengan niat kok. Itu udah banyak buktinya, saya nggak terlalu mau kepengen banyak cerita tentang hal itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ustazah datang kepada Nabi bisanya cuman datang berziarah kepada Nabi Muhammad, yaitu memang cara yang paling indah. Itu cara yang terbaik, cara yang paling indah. Sehingga sekalian, saya banyak bepergian keluar luar negeri. Belum lama, berapa bulan yang lalu saya pergi ke Australia, ke beberapa kotanya, ke Sydney, ke Melbourne, ke Perth. Saya juga pergi ke New Zealand, Selandia Baru, cakep banget negerinya. Saya pergi ke Queenstown, saya pergi ke Auckland. Berapa tahun sebelumnya saya pergi ke Jepang. Setiap tahun saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, Brunei. Saya pernah pergi Thailand, saya pernah pergi ke berbagai macam negara di dunia ini. Saya pergi ke belahan-belahan dunia ini, ke Turki, ke Mesir, ke Oman. Akan tetapi kalau kamu tanya tempat mana yang ingin saya datangi berulang-ulang, tak lain tak bukan adalah Madinah Al-Munawwarah, adalah kotanya Nabi Muhammad. Rasanya tuh nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya pernah melihat pemandangan-pemandangan indah di atas muka bumi ini. Akan tetapi tak ada yang lebih indah daripada Qubatul Hadra, kubah hijaunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih indah daripada jeruji jendela yang menjadi pembatas ruangan makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih mewah, tak ada yang lebih fantastis, tak ada yang lebih istimewa, tak ada yang lebih spesial daripada tanah-tanah, daripada ubin-ubin yang setiap kali saya menjejaknya, saya tahu langkah Nabi Muhammad pernah ada di sana, kaki Nabi Muhammad pernah menjejak di sana. Tak ada yang lebih indah daripada menatap gunung yang dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan, Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah gunung yang aku cinta padanya dan dia cinta padaku. Tak ada yang lebih indah daripada menatap kotanya Nabi besar Muhammad. Tak ada yang lebih indah daripada bernafas di sebuah tempat yang dulu Nabi Muhammad pernah bernafas di sana. Gak ada yang lebih indah daripada Madinah Musyarrafah, daripada Madinah Munawwarah. Indah, kota terindah di hati umat Islam, kota terindah di hati pecinta Nabi Muhammad. Semoga Allah takdirkan kita ada di sana. Amin. Ustazah, masalahnya kan Madinah jauh. Iya, itu dia tuh. Itu dia masalahnya. Masalah kamu, masalah saya juga. Madinah tuh jauh. Kalau aja Madinah tuh di Cirebon gitu, kalau aja makam Nabi Muhammad tuh di Jakarta gitu, di Tebet misalnya gitu,
Saya sih tinggal deh di situ. Enak bener, bisa sering-sering datang. Karena kan dosa kita kan banyak, sama Allah disuruh kamu tiap kali bikin dosa, kamu tiap kali ngerasa kebebanan sama dosa, suruh datang kepada Nabi Muhammad. Nah, Madinahnya kan jauh, nggak bisa sering-sering buat nyampe ke sana. Kita ini kan nggak bisa sering-sering nyampe ke sana, dibatasi dengan berbagai macam batasan, termasuk juga finansial, termasuk juga rumah tangga, termasuk juga kesibukan, termasuk juga anak, termasuk suami dan lain-lain sebagainya. So itu sekalian saya muliakan, nggak ada cara lain gitu buat datang kepada Nabi Muhammad, buat ngangkatin beban yang ada dalam diri kita disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa dan kezaliman yang telah kita lakukan kepada diri kita sendiri, ketidakmampuan menata hati, ketidakmampuan meletakkan segala sesuatu sesuai posisi. Bagaimana cara kita buat datang kepada Nabi mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, umatmu yang banyak mengerjakan perbuatan dosa yang zalim kepada diri mereka, hendaklah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ya Allah, Madinah jauh, ya Allah, tiketnya mahal. Ya Allah, bagaimana cara kami untuk datang padanya selain daripada datang berziarah, meskipun sangat kami ingin lakukan lagi dan lagi. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah. Nabi tuh mikirin umatnya yang di Indramayu, mikirin umatnya yang ke Madinah tuh mesti naik pesawat, nggak bisa naik beca, yang buat berziarah ke makam Nabi Muhammad perlu waktu berhari-hari lamanya, nggak bisa kita tinggalin dari pagi kemudian sore udah balik gitu. Udah dipikirin gimana caranya. Nabi Muhammad bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Umatku ketika mereka berucap salam dengan sungguh-sungguh kepadaku, Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku akan datang menjawab salamnya. Kalau kamu bisa, kamu yang datang. Tapi kalau kamu tidak memungkinkan untuk datang, biarkan aku yang datang padamu. Ya Allah, romantis banget, baik banget. Saya sih GR jadi umatnya nih diginiin nih. Aduh, Nabi Muhammad baik banget sih. Gitu doang Rasul, iya, gitu doang. Gitu doang. Segampang itu, semudah itu, seremeh itu, seringan itu. Kamu cukup bawa hati kamu penuh rindu, kamu berucap salam kepadaku, Allah hadirkan ruhku sehingga aku akan datang menjawab salammu. Karenanya tiap datang bulan Maulid girang hati saya, senang saya, bahagia saya. Kok udah mau masuk bulan Maulid deg-degan saya rasanya. Kenapa gitu?
mau kumpul-kumpul bareng-bareng, terus kita mau jadi tamunya Nabi Muhammad. Kita mau rame-rame bareng-bareng, kumpul-kumpul datengin Nabi Muhammad. Kalian berlebihan, emang bisa kayak begitu? Kamu malahan. Kamu nggak mau ya terserah, udah jangan. Kita mah mau, betul Bu? Kamu nggak kepengen ya biarin, kita mau pengen. Makanya yang naik bis ada di sini, yang naik sepeda motor, yang jalan kaki ada, yang rumahnya deket-deket kan jalan kaki. Naik apa lagi? Naik kereta ada tuh. Masya Allah, Masya Allah. Dateng. Ngapain dateng? Biar bisa bareng-bareng ucap salam kepada Nabi Muhammad. Nabi-nya janji. Enggak, bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Kenapa Nabi bisa bilang kayak begitu? Nabi rahmat kepada kita sekalian, rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua orang, terutama kepada kita umatnya. Wabil mu'minina raufun rahim, terhadap orang yang beriman Nabi rauf, penuh sayang, rahim, penuh cinta. Nabi rauf, gak tegaan, rahim, penuh sayang. Ibu-ibu yang pada punya cucu, gimana perasaanmu sama cucumu? Sayang nggak? Kalau cucumu lagi sakit gitu, rasanya kayak kepengen doa, ya Allah pindahin aja deh sakitnya saya. Betul begitu? Yang pada punya anak kan kayak begitu kan? Sayang nggak sama anaknya? Ustazah kok duluan nyebutin cucu daripada anak? Bu, ternyata ya Bu ya, gedean sayangnya nenek sama cucunya daripada emak ke anaknya. Kalau ibu ke anaknya tuh kepengen ngedidik, selain sayang juga gitu. Tapi kalau nenek ke cucu tuh sayang, rauf. Itu tuh sifatnya tuh rauf. Nah Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil mu'minina raufun rahim, rauf gitu, sayang aja. Udah pokoknya nggak apa-apa deh, biar kata cucu saya nggak jadi apa-apa juga, yang penting saya sayang gitu. Kalau ibu kan lain, harus anaknya harus jadi yang bermanfaat, anaknya harus pinter, anaknya harus ini harus itu gitu. Kalau nenek tuh enggak, yang penting cucunya sehat, udah gitu aja. Betul? Nabi tuh kayak gitu tuh. Nabi kayak gitu, sayang sama umatnya, sayang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya nih kita di bulan Maulid seperti ini, kita bawa dosa nih, kita bawa dosa. Hadir kita di majelis-majelis Maulid, kita hadir di tempat-tempat orang mengadakan majelis Maulid bersama-sama, rombongan seperti yang tadi saya sampaikan. Ustazah emangnya kalau baca sholawat, baca salam sendirian dalam rumah, saya baca maulid deh sendirian dalam rumah, emang nggak diijabah? Ya mudah-mudahan diijabah juga. Tapi kan teman-teman nih, saudaraku sekalian saya muliakan, kita nih kan kalau sendirian, emang kamu percaya diri kalau sendirian? Ini saya tanya nih ya, kamu kayak mau ngundang orang gitu sendirian, pantas apa nggak pantas? Misalnya mau ngundang ulama gitu, kamu mau datengin nih ya, misalnya ya Hubabah Nur gitu, lagi datang ke Indonesia, kamu percaya diri nggak mau ngundang Hubabah buat datang ke rumah kamu? Saya tanya dah, hah? Percaya diri nggak kamu? Saya mengundang Hubabah Nur ke rumah saya. Itu kan pasti bakalan ditanya, nah emang kamu mau ngapain? Ya Hubabah biar datang ke rumah saya pokoknya. Kan saya sayang, saya cinta, saya rindu. Emang iya kamu sepede itu? Ya insya Allah sih ya, tapi kan gitu kan,
rasanya kayak nggak punya kepercayaan diri gitu. Saya mau nyontohin diri saya kayak rada-rada gimana gitu kan, teman-teman sih sekalian. Tapi kalau misalnya undangnya bareng-bareng, misalnya nih ya, kamu mau undang Ustazah Halimah biar datang ke rumah saya, ntar saya suguhin rujak, saya suguhin seblak gitu kan, rasanya kan kayak gimana gitu kan. Akan tapi kalau kamu gitu di kampung nih, yuk kita bareng-barengan rombongan, kita panggil Ustazah Halimah biar ceramah di kampung kita gitu, pede apa nggak pede? Pede dong, rombongan kok, insya Allah sih dateng kan begitu. Begitu pula kita sama Nabi Muhammad, teman-teman. Kalau sendirian tuh kayak rasanya, ya saya baca sih, saya bisa banget baca maulidan sendirian dalam rumah gitu, dalam kamar saya bisa banget, saya hampir hafal kok saya maulid itu. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, tapi ya saya nggak percaya diri gitu kalau sendirian dalam kamar. Saya kerjain, tapi saya nggak cukup percaya diri. Apakah Nabi Muhammad berkenan hadir di saat saya sendirian mengucapkan salam kepada beliau? Tapi saat bersama-sama seperti ini, di antara kita ada ibu-ibu yang nanggung nafkah anak yatim. Di antara kita ada janda-janda tua yang hidupnya susah. Di antara kita ada orang-orang yang sabar. Di antara kita ada orang-orang yang hafiz Quran. Di antara kita ada orang-orang yang seneng baca sholawat. Di antara kita ada yang istiqomah tahajud tiap malam. Ada. Di antara kita ada orang-orang baik-baik, kumpul segini banyaknya nih, banyak yang soleh. Walaupun kitanya belum soleha, tapi kumpul bareng-bareng pasti ada yang soleha. Kumpul bareng-bareng jadi satu. Mudah-mudahan nabinya lihat kita sebagai satu kesatuan. Ijtama'u li ajli faqabiltu lijtima'ihim. Mereka berkumpul karena aku, maka aku terima sebab perkumpulan mereka tersebut. Insya Allah. Makanya yuk, alhamdulillah nih, kita datang bareng-bareng hari ini kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan lawajadullaha tawwabar rahima. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah ijabah doa-doa kita. Allah terima semua kita sebagai umatnya, insya Allah.